Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Surya Fajar Oktaviano dengan NIM 2020-31074. Di sini saya akan menceritakan tentang mengenal DHCP server, fungsi dan cara kerjanya. Apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapat alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, terlebih jika konfigurasi dilakukan pada jaringan besar. IP address atau alamat IP sendiri adalah barisan angka pada sebuah perangkat yang memungkinkan perangkat Anda terhubung dengan internet, sehingga Anda dapat mengakses halaman web, email, dan lainnya. Dengan menggunakan DHCP, alamat IP dapat dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Itulah mengapa perangkat ini banyak diterapkan pada jaringan baik skala kecil maupun besar. Perbedaan DHCP server dan DHCP client. Dalam jaringan komputer, terdapat istilah server dan client. Server adalah perangkat yang menyimpan seluruh data, mengelola, dan mengatur segala aktivitas yang ada di jaringan tersebut. Sementara klien adalah perangkat yang meminta layanan dari server. DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Sementara itu, komputer atau perangkat lain seperti handphone yang menerima alamat IP dari DHCP server disebut DHCP client. DHCP server biasanya memberikan alamat IP khusus yang dinamis pada setiap komputer klien. Jadi, alamat IP yang dikirim oleh DHCP server dapat kadaluarsa pada waktu yang ditetapkan. Nah, di gambar sebelah kanan ini merupakan rangkaian dari DHCP server. Fungsi DHCP server. Yang pertama, mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Secara umum, fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Proses distribusi ini dapat dilakukan ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis. Artinya Anda tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer. Yang kedua, mencegah IP konflik. IP konflik terjadi karena adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika hal ini terjadi, perangkat tersebut tentu tak dapat terhubung dengan jaringan. Dengan menggunakan perangkat ini, kesalahan dalam pembagian alamat IP dapat diminimalisir. Selain itu, dapat juga mengelola pembagian alamat IP dengan baik sehingga memungkinkan terjadi kesalahan yang sangat minim. Yang ketiga, memperbarui alamat IP secara otomatis. Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya mempunyai masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan tetapi masa pemakaian telah berakhir, Anda perlu memperbarui atau meminta alamat IP yang baru. Dengan Dynamic Host Configuration Protocol, alamat IP dapat diperbarui kembali secara otomatis tanpa perlu mengkonfigurasi kembali. Yang keempat, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien. Namun untuk menggunakan kembali pasti perlu alamat IP sedang tidak digunakan oleh komputer lain. Dynamic Host Configuration Protocol server akan membantu Anda mengecek apakah alamat IP sedang off dan bebas dipakai. Cara kerja DHCP server. Yang pertama, IP list discovery. Pada tahap ini disebut sebagai tahap penemuan. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan
255, 255, 255, 255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Yang kedua, IP list offer. Ketika DHCP server meminta pesan DHCP is cover dari klien, server akan membuat penawaran dengan mengirim pesan DHCP pover ke klien. Pesan tersebut berisi ID klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, durasi penggunaan, dan alamat IP DHCP server. Yang ketiga, IP list request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. Yang keempat, IP list acknowledge. Setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCP kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Materi yang kedua itu apa itu domain name server atau DNS dan cara kerjanya. Domain name server atau DNS merupakan sebuah sistem yang menjadi pengubah URL website ke bentuk IP address. Tanpa adanya DNS, Anda harus mengetikkan IP address lengkap saat ingin mengunjungi website tertentu di internet. Anda yang penasaran seperti apa lengkapnya mengenai informasi ini, jangan beranjak karena pengertian DNS. Domain name server atau yang akrab disebut DNS merupakan sistem yang menghubungkan antara Uniform Resource Locator atau URL dan IP address. Normalnya untuk akses internet atau website tertentu, pengguna harus mengetikkan ID address website yang dituju. Jika tidak, ia tidak bisa masuk ke website yang diinginkan. DNS dijadikan penerjemah domain tadi dan menghubungkannya ke IP address yang dipahami oleh komputer. Misal saja Anda ingin mengakses ke Google, tidak perlu akses melalui 172.170.0.142 di address bar. Namun hanya perlu memasukkan alamat google.com saja. Tentu saja ini sangat mempermudah pekerjaan. Fungsi DNS. Apa itu DNS Management? DNS Management ini merupakan sebuah fitur khusus yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam mengatur dan juga mengelola DNS record yang dibutuhkan. Dengan menggunakan DNS record tersebut, pengguna bisa mengarahkan DNS server dari domain secara langsung. Ini membuat Anda sudah memiliki domain dan hosting terpisah, tidak perlu khawatir. Sebagai top 5 provider hosting di Indonesia, Keywords.com juga menyediakan fitur ini untuk para penggunanya. Anda bisa langsung mengarahkan DNS yang Anda miliki tadi lewat client area dan juga setting DNS di dalam hosting. Setidaknya ada beberapa tipe DNS record yang harus Anda tahu sebelum menggunakannya. AAA, CNAME, MX record, TXT record, SRP record, NS record merupakan salah satu jenis record yang banyak digunakan. Cara kerja DNS. Berikut adalah cara kerja dari DNS server. Yang pertama, DNS resolver akan melakukan alamat host yang ada di file host. Apabila alamat host telah dicari dan ditemukan serta diberikan proses selesai. DNS resolver mencari data cache yang dibuat resolver untuk penyimpanan hasil permintaan yang sebelumnya. Apabila ternyata ada, data tersebut disimpan di data cache dan kemudian hasilnya diberikan. DNS resolver mencari alamat DNS pertama yang sudah ditentukan pengguna.
Yang keempat, DNS server DNS menugaskan untuk mencari domain dan juga cache. Yang kelima, jika domain yang dicari DNS server ternyata tidak ada, pencarian dilakukan dengan melihat file zones yang terdapat di server. Yang keenam, jika ternyata datanya masih tidak ditemukan lagi, pencarian tersebut dilakukan dengan memanggil server DNS lain yang ada kaitannya dengan server yang dimaksudkan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.